wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manasbas Ella Fahira, NIM 141900889. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan akhir praktikum fisiologi reproduksi tahun 2021. Selamat menyaksikan. Baik, ini dari teknik pembedahan dari ikan lele. Teknik ini memakai alur garis sel T, atau bisa juga memakai V juga. Kemudian ada juga pembedahan dengan ikan mas. Berbeda dengan ikan lele, ikan mas ini dalam pembedahannya itu dipotong dari sirip anal ke atas sirip dorsal lalu ke samping seperti yang terlihat. Kemudian kita akan membahas mengenai ciri seksual. Ciri seksual ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Ciri primer ini berhubungan dengan proses reproduksi, sedangkan yang ciri seksual ini yang berhubungan dengan ciri-ciri fisik luar. Contohnya kalau ikan betina itu lebih besar, kalau ikan jantan itu lebih kecil. Kalau primer ini yang berhubungan dengan reproduksi, contohnya ukuran gonad atau bentuk gonad seperti itu. Kalau berdasarkan gambar ini kita bisa tebak ya dari bentuk gonadnya ini termasuk dari kelamin mana. Benar ya, berarti dari kelamin jantan, atau ini disebut juga dengan testis. Kemudian ada organ reproduksi. Organ reproduksi ini dibagi menjadi dua juga, yaitu eksternal dan internal. Kalau eksternal itu yang ada di luar, sedangkan yang internal itu yang ada di dalam. Contohnya gonad. Kalau eksternal itu seperti klitoris dan lain-lain. Kemudian ada penampakan perbedaan dari organ reproduksi eksternal ya, bahwa kalau di jantan itu lubang sperma dan lubang urin itu menjadi satu, sedangkan kalau di betina lubang telur sama lubang urin itu berbeda. Kemudian ada organ reproduksi internal, ada gonad. Gonad itu dibagi menjadi dua, berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu testis untuk jantan dan ovarium untuk betina. Gonad ini berfungsi untuk menghasilkan sel-sel gamet dan hormon steroid untuk proses reproduksi. Kemudian ada perbedaannya lagi ya dari gonad, seperti yang tadi di awal presentasi juga, bahwa ovari ini lebih bergelombang daripada testis ya, karena ovari ini menghasilkan sel-sel telur yang kecil-kecil seperti itu. Dan ovari ini juga bentuknya lebih gelap atau lebih kuning. Nah, ini bisa terlihat ya. Ini kita akan membahas tentang perkembangan gonad atau tingkat kematangan gonad. Nah, tingkat kematangan gonad ini dibagi menjadi 4 atau 5 ya, tapi kita akan membahas 4 aja. Yaitu tingkat kematangan gonad 1, terlihat bahwa gonad ini masih berukuran sepertiga dari tubuh seluruhnya. Kemudian PKG2 lebih besar ya, lebih panjang, itu setengah, sudah masuk setengah dari organnya atau dari panjang organnya. Kemudian PKG ketiga ini udah lebih panjang lagi, yaitu sekitar 2/3. Lalu warnanya juga sudah semakin menggelap. Kemudian PKG keempat sudah semakin panjang juga dan sudah warnanya juga agak sedikit menggelap ya, walaupun agak sedikit terang. Kemudian ini ada perbedaannya ya, bisa kita lihat bahwa yang di atas ini dari gonad betina atau bisa disebut dengan ovarium, sedangkan kalau yang di bawah ini jantan. Nah, bisa dilihat bahwa ini banyak butiran-butiran telur, sedangkan yang ini polos. Kemudian ada diameter telur dan fekunditas. Nah, diameter telur ini adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dengan mikrometer berskala yang sudah ditera. Kemudian ada fekunditas.
Komunitas ini adalah jumlah telur yang terdapat pada ovari ikan betina yang telah matang, gonad dan siap untuk dikeluarkan pada waktu memijah. Nah, kemudian ada cara pengamatan diameter telur, yaitu bahwa ini ada lensa okuler, lalu ada mikrometer okuler. Nah, mikrometer okuler ini berfungsi untuk pengkalibrasian, dan selanjutnya kita kalibrasi dan kita hitung bahwa bisa kita simpulkan bahwa hasil lensa okuler ini 50 satuan dengan perbesaran 4 kali 10. Kemudian ada perhitungan fekunditas dengan gravimetri. Nah, ini ada rumusnya, yaitu F sama dengan bobot seluruh gonad dibagi dengan bobot sebagian kecil gonad dikali Fs. Seperti itu. Fs atau jumlah telur pada sebagian gonad atau butir. Nah, kemudian kita akan membahas tentang nilai GSI dan HSI. Nilai GSI ini rumusnya seperti ini, sedangkan HSI rumusnya seperti ini. Kemarin kita sempat melakukan praktikum menggunakan ikan mas. Nah, ikan mas ini ketika kita timbang berkisar 225 gram. Kemudian kita mencoba untuk menghitung GSI-nya, dan bisa kita simpulkan bahwa dari gonad ini ukurannya atau beratnya 51,79, lalu kita hitung rumus seperti yang di atas, dan hasilnya adalah 17,5%. Kemudian dari HSI, nah HSI itu nilai bobot hati. Nah, nilai bobot hati ini kita peroleh 1,96, lalu kita masukkan rumus, dan kita peroleh hasil 1,66%. Dan kita bisa simpulkan bahwa karena nilai GSI-nya itu lebih besar dari nilai HSI, berarti ikan mas ini telah matang gonad. Nah, kemudian ada induksi hormon. Nah, induksi hormon itu adalah proses pemasukan hormon ke dalam tubuh organisme, atau pada praktik ini kita ikan ya. Kemudian ada 3 metode, yaitu injeksi, perendaman, dan oral. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dalam penginjeksiannya ini kita menggunakan metode untuk menyuntikkan dengan arah 45 derajat, kemudian kepalanya diarahkan ke belakang, dan ketika kita suntikan itu kita elus-elus. Itu kita bisa sebetulnya kita pijat-pijat gitu agar hormonnya masuk. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang teknik bioesai. Dalam teknik bioesai ini ada teknik ELISA. Teknik ELISA ini adalah teknik biokimia untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen pada suatu sampel. Nah, prinsipnya itu adalah deteksi antigen atau antibodi berdasarkan prinsip ikatan antigen atau antibodi spesifik menggunakan panjang gelombang. Salah satu dari fungsi teknik bioesai ini adalah deteksi hormon. Yang sering kita gunakan pada praktikum ini yaitu ketika kita deteksi hormon sel testosteron gitu. Karena sel testosteron itu membantu reproduksi. Kemudian ada seks reversal dan acetokamin. Nah, seks reversal ini adalah teknologi membalikan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Ada 2, yaitu maskulinisasi dan feminisasi. Lalu ada prosedurnya menggunakan 17A MT, kemudian kita rendam selama 8-10 jam, kemudian gonad akan dicacah dan amati di mikroskop. Nah, itu untuk identifikasian. Dan ini yang kita peroleh bahwa salah satu dari ikan benih jantan benih ikan nila itu jantan ya, dengan perbesaran 10x10 dan literatur. Dan ketika praktikum juga kita bisa simpulkan bahwa presentasi dari ikan benih jantan yaitu 54,76%. Kemudian ada presentasi sperma. Presentasi sperma ini kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya simpan sperma dengan tetap menjaga sifat-sifat fungsi dari sperma. Nah, ini kita bisa dalam presentasi sperma ini ada istilah motilitas dan viabilitas. Kalau untuk motilitas itu kita akan mengamati pergerakan sel sperma, sedangkan kalau viabilitas itu kita mengamati sel hidup dan sel mati. Kemudian ini kita pengamatan motilitas ya, banyak sperma yang bergerak berarti motilitasnya bagus, seperti itu.
Kemudian ada penghitungan kepadatan sel menggunakan hematitometer dengan mikroskop. Dan kita bisa simpulkan bahwa dalam perhitungan ini, dalam 5 sampel yang kita peroleh, dan 5 kali ulangan maksud saya, yaitu rataan sel hidup ini kita rata-rata hasilnya, lalu kita kali 25 itu dari kotak dari hematitometer, lalu dikali 1000, dan kita hasilkan bahwa kepadatan sel itu 36.550 sel per mili. Lalu ada daftar pustaka yang saya jadikan acuan untuk praktikum laporan akhir praktikum fisiologi produksi 2021 hari ini. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila kata. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.